Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, diberikan kesempatan untuk masih hidup, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia mereka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Dari anak kecil sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang rakyat sampai pejabat, semuanya hanya punya satu jawaban, yaitu aku ingin bahagia. Namun kebahagiaan itu belum menyentuh di setiap sanubari kita. Banyak yang memiliki rumah yang mewah, memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan, memiliki followers yang banyak, namun mereka masih gelisah, mereka masih galau. Kisah tidur, kegelisahan, kegalauan, kegundahan menghantui di setiap hentakan nafas mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan 1400 tahun yang silam, telah memberikan jawaban yang pasti di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila amalan shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jawaban yang menjadi fundamental bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Yaitu Allah mengatakan bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun dari perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kebahagiaan hidup sendiri di setiap hari mereka. Maka untuk meraih kebahagiaan itu ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari situlah lahirnya kunci kebahagiaan hidup. Dunia boleh kita miliki, seluruh aktivitas kehidupan boleh kita genggam dalam tangan kita, namun hakikat kebahagiaan itu terletak di dalam hati kita, terletak dalam lisan kita yang berzikir kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mendekatkan diri kalian kepada Allah, dengan kalian berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebahagiaan itu di dalam hati kita. Maka ini kunci pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kegelisahan, kegalauan, kegundahan yang menerpa setiap hentakan nafasan kita itu disebabkan kita jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu. Karena orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan nanti dimanapun dia berzikir, di tempat manapun dia berzikir, di setiap sudut bumi dia akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang diucapkan dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebahagiaan pertama adalah kita berzikir kepada Allah. Hempaskan sejadah, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Jika kita menghadapi problema dan kehidupan, kegelisahan, kegundahan dan kegalauan di dalam perjalanan hidup kita, jawabannya hanya satu: hempaskan sejadah, ambil air wudu, hempaskan sejadah dan sholat dan berzikir kepada Allah. Karena itu janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan nanti mengingkari janjinya, dan janji Allah itu hak. Kenapa Allah menjamin kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman? Orang kafir yang sujud kepada patung aja Allah berikan bahagia. Dan bagaimana mungkin kita yang beriman kepada Allah, kita percaya akan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sholat, kita yang baca Quran, kita yang berzikir, maka Allah pasti berikan kebahagiaan itu. Lalu tanamkan di setiap sanubari kita, karena kita meyakini bahwa kebahagiaan pada hakikatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kisah, ketika Imam Hasan Al-Basri lagi duduk, datang 3 orang bertanya kepada beliau. Orang yang pertama tanya kepada beliau, sesungguhnya kampung merasakan penceklikan. Kata Imam Hasan Al-Basri, berzikirlah engkau kepada Allah. Datang orang yang kedua bertanya, wahai Imam, sesungguhnya kami mendapatkan kelaparan, kemiskinan, ekonomi begitu kecil. Kata Imam Hasan Al-Basri, berzikirlah kepada Allah. Datang orang yang ketiga, wahai Imam, saya sudah menikah bertahun-tahun tak diberikan keturunan kepada diriku. Ada apa, wahai Imam Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, berzikirlah kepada Allah. Setelah 3 orang terpulang, maka orang sang keempat disamping bertanya, wahai Imam, 3-tiganya datang bertanya kepada engkau, jawab wahai satu beristighfar kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan aku yang mengatakan, tapi Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum idraran yumdid lakum bi amwalin wa banin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu memberikan kepada kalian harta, keturunan, dan menurunkan hujan untuk menyerami tanaman-tanaman di bumi. Makanya kunci jawaban permasalahan apapun kembalikan kepada dasar utama, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah al-qanaah. Kita harus merasa cukup apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena hakikat kebahagiaan itu ada pada qanaah. Karena Allah mengatakan al-qanaah itu kan sudah tafna. Qanaah itu merasa cukup, itu adalah pengendalian harta yang tidak akan mungkin habis. Kalau orang beriman meyakini segala sesuatu sudah menjadi takaran di perjalanan hidupnya. Karena Quran adalah pembahasan kita.
untuk mengukur hambanya bersyukur atau tidak, menerima atau tidak, dan kenyataan realita yang diberikan pada hari. Disitulah kekuatan qanaat dia mendapatkan agar dia menjadi manusia yang paling bahagia di dalam kehidupan. Karena kita lihat betapa banyak orang yang memberikan harta kepadanya, isi dunia ini dalam genggamannya dia, tapi dia masih dalam kegalauan, dia masih bingung, dia masih gelisah, dia masih pusing. Tidak ada di dalam jiwa yang merasa cukup kepada Allah. Dia tidak merasa dalam dirinya bersyukur. Dia merasa itu kurang dan kurang. Andai kata dia selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, maka Allah tanamkan qanaah ini di dalam jiwanya dia. Karena Nabi SAW mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qala Allah bima atahu. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah berikan, orang-orang yang masuk dalam agama Islam dan diberikan rezeki kecukupannya, dan Allah menjadikan qanaah apa yang ada yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah al-qanaah itu kan sudah tafna, dan qanaah merasa cukup itu al-perkataan yang tidak akan pernah sempurna di dalam kehidupan. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah sidang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah selalu memberi, bukan menerima. Karena Nabi SAW mengatakan ahabbun nas ila Allah anfa'un nas. Orang yang paling Allah cintai itulah mereka yang selalu memberikan, bukan selalu menerima. Karena mereka mengetahui letakkan kebahagiaan itu membahagiakan manusia. Makanya para ulama mengatakan kau itu bahagia, kau datangi fakir-fakir miskin, kau datangi anak-anak yatim piatu, kau pegang kepala mereka, kau usah mereka, kau tanyakan apa yang kau butuhkan hari ini. Karena ini khulul surur, memasukkan kebahagiaan kepada manusia yang membutuhkan, itu kebahagiaan tertinggi. Maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi dirimu dan kehidupan ini. Karena al-jazaa min jinsil amal kama tadihi dunya. Balasan itu Allah balas dengan balasan apa yang kau perbuat, Allah balas. Engkau bahagiakan orang itu, Allah pasti akan bahagiakan kamu. Engkau membuat orang itu senyum, engkau akan dibuat Allah balas. Dan al-ihsan ila ihsan, kebahagiaan itu pasti ingin dengan kebahagiaan. Karena perjalanan dari kehidupan kita di dunia ini, kita mencari kebahagiaan, kita mencari ketenangan, kita mencari sumber kebahagiaan itu dengan membahagiakan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebahagiaan setiap hari kita. Di situ puncak kebahagiaan itu. Karena itu Allah akan berikan kepada siapa yang menghendaki. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia mereka memberikan kemanfaatan kepada manusia. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan dalam kisah yang begitu panjang, menggambarkan bagaimana manusia itu datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tara kullu ummatin jathiyah wa kullu ummatin tud'a ila kitab
كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Lihat bagaimana proses manusia berlomba-lomba mencari kebahagiaan hidup. Mereka berlomba-lomba mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah, beramal soleh, berjuang dengan semampu mereka untuk meraih kebahagiaan itu. Allah katakan mereka kepada mereka, wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari itu kau melihat seluruh manusia datang berbondong-bondong bersyukur di hadapan Allah. Mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa kullu ummatin ila kitabiha. Dan setiap manusia akan dipanggil dengan catatan mereka, dengan amal-amal mereka. Kemudian Allah katakan kepada mereka, al-yawma tujazawna ma kuntum ta'malun. Hari ini segala perjuangan dan pengorbananmu akan kami balas. Engkau dulu membahagiakan manusia, hari ini aku akan memberikan catatan kebahagiaan itu kepada. Di dunia dulu engkau telah memudahkan urusan manusia, maka hari ini pun urusan akan kami mudahkan. Dulu engkau membebaskan manusia dari kegelisahan dan kegundahan dan kesedihan yang mendalam dalam kehidupan mereka di dunia. Hari ini pun juga kami akan melepaskan engkau dari belenggu dan perjalanan yang sulit pada hari ini. Itulah yang Allah katakan, al-yawma tujazawna ma kuntum ta'malun. Engkau memiliki harapan membangun pada pesantren. Engkau memiliki harapan untuk membantu manusia yang membutuhkan. Maka hari ini al-ihsanu illa al-ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Maka salamun alaikum wa tadkhulul jannata bisalam. Maka keselamatan dan kebahagiaan bagi dirimu. Maka hari itu juga engkau dipersediakan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berada pada titik dan puncak kebahagiaan itu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia bahagia dan pada akhirnya kita dimanfaatkan dan bukan bahagia, bertemu Allah dan bukan bahagia. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tanamkanlah kebahagiaan kehidupan kami. Dan semoga Engkau wafatkan kami dan kami bahagia dengan sujud dan berdoa kepada Engkau. Dan semoga Engkau mengakhirkan kehidupan kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kami. Tutuplah segala aib dan kekurangan kami, panjangkan umur kami, ampunilah dosa ayah ibu kami dan keluarga kami, dan akhir kehidupan kami dengan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.